Ini dia kegiatan kami anak-anak Kupang, Nusa Tenggara Timur. Bermain sepak takraw di Pantai Panmuti. Sepak takraw adalah penggabungan dari dua jenis olahraga, yaitu sepak bola dan bola voli. Menggunakan bola rotan untuk alat bermainnya. Tapi di luar pertandingan, kami bisa juga memakai bola dari bahan lain. Misalnya bola dari daun lontar seperti yang kami pakai sekarang. Maklum saja, karena di kampung kami sangat susah mendapatkan rotan. Jadi, tak ada rotan, daun lontar pun jadi. Ya! Bola bagaimana tuh bola? Ay, lu tenang nih tolong ay. Kemana su ini? Bisa tahu lah bola. Ay, udah minta maaf dulu aja oh Jesse. Sayang sekali teman, kami harus mengakhiri permainan ini lebih cepat karena kami tidak punya lagi bola cadangan untuk melanjutkan permainan. Sebagai gantinya, kami sepakat untuk membuat bola daun lontar yang baru. Sampai jumpa lagi besok sore ya. Teman, kami tinggal di desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat musim kemarau, warga di kampung kami sibuk bekerja di tambak garam. Biasanya aktivitas pembuatan garam kasar dimulai pada bulan Juli dan berakhir di bulan November. Pembuatan garam tradisional ini dilakukan pada lahan tambak seluas kurang lebih 100 hektar. Ayo teman, kita bantu kakak. Teman, ini adalah cara panen garam kasar atau garam mentah. Sebelumnya, air laut ditampung di tambak, kemudian didiamkan sampai mengkristal. Proses ini perlu waktu antara 3 sampai 7 hari lamanya. Prosesnya sangat bergantung pada cuaca panas matahari. Ayo kawan, semangat! Bola, ya, ayo ambil tempat. Ayo cepat. Setelah terkumpul, selanjutnya garam ditampung di nyiru. Nyiru adalah anyaman daun lontar yang bisa sekaligus memisahkan garam kasar dengan air. Oh iya teman, garam yang kami panen ini belum bisa langsung dikonsumsi, tapi masih harus dimasak dulu. Gimana kak? Kita bawa pulang sekarang aja ya? Kalau begitu, kami pamit pulang dulu ya paman. Besok kami datang lagi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kami sedang membawa garam ini pulang untuk dimasak. Karena jarak tambak garam ke rumah cukup jauh, kami harus pandai mengatur langkah supaya tidak kehabisan tenaga di jalan. Oh, capek ya. Oh, berat lagi. Iya. Berat. Balang pakai mama balang. Balang. Mama. Perkenalkan teman, ini mamaku. Di sela-sela memasak garam, mama masih menyempatkan waktu untuk membuat anyaman dari daun lontar. Mama, garam ini? Ya, langsung masuk. Ya, Mama. Ya. Selamat datang di dapur pembuatan garam Oebelo. Selain garam kasar, kami perlu air tawar untuk membuat garam halus. Ayo Brian, bantu aku menimba air dulu ya. Ya, pakai tela. Air tawar ini menjadi media untuk mengambil larutan garam. Caranya dengan menuangkan air ke garam kasar. Iya,
Di bagian bawahnya sudah ada ember untuk menampung air yang mengandung garam. Kegiatan ini setiap hari mamaku lakukan. Meski sedikit rumit, tapi mamaku sangat tekun mengerjakannya. Mau masak garam. Selanjutnya, air garam dimasak. Perlu waktu cukup lama, antara 6 sampai 8 jam. Apinya pun harus tetap menyala stabil. Sambil menjaga api, kami akan melihat kelihayan mama dan kakakku mengenyam. Iyap, tas sebagus ini buatan mamaku. Gimana teman? Keren kan? Mencari bahannya sangat mudah karena banyak pohon lontar yang tumbuh di sekitar rumah kami. Sebelum dianyam, daun lontar lebih dulu dikeringkan sampai layu dan berubah warna. Bolang, Mama bisa buat bola takraw. Mama bisa minta tolong bikin ketong bola takraw kok Mama. Buat apa? Ketong main Mama. Oh, kalau begitu nak celup kasih mama ini karena susi yang daun supaya. Bran, pecelu Mama, Bran. Iya. Bran, cepat. Syukurlah, mamaku bersedia membuatkan kami bola takraw. Kelihatannya sih mudah, tapi ternyata cukup rumit teman. Aku sudah beberapa kali mencoba. Sayangnya masih belum berhasil. Jadi, kali ini biar mamaku saja yang membuatnya. Berbeda dengan membuat anyaman tas, bola lontar dibuat dengan bentuk yang padat. Tidak cukup satu lembar, tapi perlu banyak daun lontar sampai bola berukuran besar. Ini sudah jadi nih. Baru sudah deh. Ini mau buat apa? Ini mau pertandingan sore, Mama. Di ini pantai. Lu main terus nih, khusus makan belum? Belum. Nah, kakak hanya masak nasi saja. Langsung cari babatek, terus kakak. Ya. Makasih Mama. Kita sejalan. Kalau begitu, kami pergi dulu ya, Kak. Teman, kami sangat suka bertualang, bermain, dan belajar banyak hal di alam. Termasuk mengenal banyak sekali bahan makanan yang ada di sekitar kita. Yap, kali ini kami sedang mencari pohon babatek. Satu-satunya jenis pohon yang menjadi tempat tinggal ulat babatek. Ayo Belu ke tempat nih. Ayo bolang, cepat ke bolang. Bolang. Di kanan sana. Di kiri sana bolang. Banyak itu. Weh, di kanan kemana dapat satu palasi. Di kiri sana. Belu, lebih ke kanan su. Sudah. Ayo teman, kita sudah hampir sampai nih. Banyak sekali itu. Jangan karena lah kita naik. Ini dia teman, pohon babatek yang kami cari. Pohon bercabang banyak ini biasa tumbuh di sekitar pantai. Karena batangnya cukup pendek, jadi aku dan Gerald bisa sangat mudah memanjatnya. Kami sedang mencari ulat yang berada di dalam batang kayu. Caranya dengan mengikis sedikit kulit kayunya seperti ini. Ada ke sana bolang. Ada ke tidak? Hati-hati bolang. Tunggu. Jika sedang beruntung, kami bisa mendapat banyak sekali ulat dalam satu pohon. Nah, ini nih teman, aku dapat. Ini dapat nih. Besar sekali bolang. Mana tempatnya? Besar sekali bolang. Kami menyebutnya ulat babatek, bisa jadi karena hanya hidup di pohon babatek. Bentuknya seperti ulat pada umumnya, gemuk dan punya banyak lemak di dalam tubuhnya. Rupanya kami bukan orang pertama yang mengambil ulat di sini. Ada banyak sekali bekas sayatan di batang pohonnya. Tapi meski begitu, pohon babatek ini tidak akan mati. Bahkan karena ulatnya kami ambil, pohonnya akan menjadi lebih subur.
Uniknya, kami tidak pernah tahu ular bersembunyi di batang sebelah mana. Bisa jadi di bagian atas atau justru di cabang bawah. Kami hanya melihat jejak dari kotoran yang ditinggalkan ulat di sekitar lubang yang dibuat. Karena belum banyak yang kami dapat, kami masih mau mencari di pohon lain nih teman. Semangat! Ya, aku harus semangat. Seperti mamaku yang tetap semangat memasak garam. Setelah menunggu lebih dari 7 jam, tugas mama memasak garam baru selesai. Garam yang sudah jadi ini, teksturnya lebih lembut daripada garam mentah. Setelah ditiriskan, garam akan dikemas untuk dijual. Meskipun dibuat dengan cara sederhana, tapi kualitas garam Ue Belo patut dipertimbangkan. Mantap! Teman, hari sudah semakin siang. Perut kami sudah mulai keroncongan. Tapi kakak masih mengajak kami untuk mencari satu bahan lagi untuk memasak babatek. Tak apalah, demi menikmati makanan lezat nih. Tunggu. Sini dulu. Bisa lihat ada asam tuh. Iya. Asam masak semua. Ya. Bisa anak kakak ke sonde. Bisa. Teman, panen buah asam bisa dilakukan dengan 2 cara. Dipetik langsung atau digoyang sampai buahnya rontok. Sekarang. Ya. Oh, nanti naik ke mana ini? Itu dari sini, Sa. Oh iya, dari sini. Sayangnya, pohon asam terlalu besar. Jadi terpaksa kami harus memanjatnya. Ayo Jackie, goyang! Panen buah asam hanya terjadi 1 kali setahun, yaitu dari pertengahan sampai akhir tahun. Buah yang sudah matang biasanya akan jatuh dengan sendirinya. Tapi kalau belum terlalu masak, agak susah untuk menggoyangnya. Aduh kakak susah, pepetik sa kau buang Oh, buang. Ini peti kau buang, Kak. Ayo. Cara kedua, dengan memetik langsung dari tangkainya. Tapi pastikan hanya memetik buah yang sudah masak saja ya teman. Buah asam menjadi bumbu wajib pada masakan khas Timor. Salah satunya adalah menu ulat babatek yang akan kami buat. Ini sebanyak nih. Jackie, turun Su. Brian, turun. Sebanyak nih, ayo. Sebanyak, cukup. Ayo, turun hati-hati. Bahan dan semua bumbu sudah selesai kami siapkan. Selain asam, ada jeruk nipis, bawang, dan bumbu dapur lainnya. Bibi juga sudah menyiapkan bahan tambahan seperti kentang dan daun kelor. Ini dia ulat babatek, bahan utama untuk memasak opor babatek. Yuk teman, kita kerjakan tugas masing-masing ya. Teman, babatek mengandung banyak sekali lemak. Sangat cocok jika dibakar, bukan digoreng. Sama seperti membakar sate, hanya menggunakan bara api saja ya teman, supaya ulat babateknya matang tanpa gosong. Menu opor babatek yang kami masak lengkap dengan kentang dan wortel. Untuk urusan bumbu, Bibi paling jago membuatnya. Bawang, cabai, dan beberapa bumbu dapur diulek sampai halus. Tidak lupa kakak juga membuat santan kelapa supaya rasa kuah opornya semakin nikmat. Nah, ini semua habis nih. Kakak pun tinggal buat santan, Sa. Oh iya teman, rasanya kurang lengkap tanpa ada yang hijau-hijau. Jadi, kami memakai daun kelor untuk pelengkapnya. Wah, Brian dan Jackie sepertinya paling cepat menyelesaikan tugas nih. Mama, ini sudah habis ini Mama. Ya, potong 2 santai dulu. Bola di mana deh? Ada di kasur. Apa kamu bermain bola? Sambil menunggu masakan matang, Brian dan Jackie sedang berlatih sepak takraw. Sepertinya mereka tidak mau kalah di pertandingan takraw nanti sore. Tapi, Bibi dan kakak sepertinya masih punya banyak tugas nih. Bumbu yang sudah halus masih harus ditambah dengan buah asam. Kali ini, buah asam tidak kami larutkan.
tapi sekaligus dihaluskan bersama bumbu yang lain. Ini habis jadi. Setelah persiapan selesai, tugas utama kakak pun dimulai. Yap, semangat kak, buat yang paling enak ya. Seperti biasa, bumbu halus lebih dulu ditumis menggunakan minyak panas. Setelah keluar aroma harum, tambahkan santan kelapa. Dari jauh sih, aromanya sudah menggoda banget nih. Masukkan garam untuk memastikan masakan tidak hambar. Lalu kentang dan wortel. Tunggu sampai keduanya empuk. Nah, ini taruh semua ya, sama. Karena sudah matang, ulat babatek sengaja dapat giliran yang terakhir. Pelan-pelan dan pastikan semua masuk ke dalam kuah berbumbu. Terakhir, baru deh masukkan daun kelornya. Beres deh. Aduk sesekali sambil menunggu masakan matang. Ini dia teman, opor babatek ala kami si Bolang Oe Belo. Ayo, siapa mau coba? Nanti pagi kasih beta apa batak yang besar ya? Aku nanti yang besar ya kak, yang besar yang besar. Kali ini kami sudah tidak kuat lagi menahan lapar teman. Apalagi melihat yang enak begini. Pengennya langsung makan. Enak. Wah, ini sih opor paling enak yang pernah aku makan. Kuahnya kental dan bumbunya pas. Apalagi si tokoh utamanya nih, ulat babatek. Maknyos, enak banget. Ayo kawan, nambah lagi. Jangan malu-malu. Teman, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita lanjut bertualang lagi. Teman, ada banyak sekali permainan tradisional di kampungku. Hampir semua peralatan bermainnya kami cari dan buat sendiri dari bahan yang kami dapat di alam. Selain bola takraw dari rotan, ada juga kelereng buah gewang. Sudah bola takraw kata main. Panas nih, mari kata main kelereng. Buah gewang mirip sekali dengan kelereng, bulat dan keras. Uniknya lagi, meskipun dibenturkan dengan sangat keras, buah gewang tetap utuh. Oh iya teman, tahu aturan permainan ini tidak? Iya, benar sekali. Setiap pemain punya satu kali kesempatan untuk membidik sasaran. Jika tidak kena, artinya dia kalah. Tapi kalau tepat mengenai sasaran, artinya dialah yang menang dan bisa mengambil buah gewang yang dipasang. Mantap Gera, kamu hebat. Woi, berhenti saya kawan-kawan dah. Mau pilih lah dah. Iya, jalan dah. Dah. Ayo, ada main takraw di pantai ya. Ayo, pulang. Nanti sore baru kita bermain takraw. Nanti pulang. Teman, sambil menunggu waktu bermain sepak takraw, kami mau bantu paman di pantai. Ayo kawan, let's go! Teman, pamanku jago sekali menjerat kepiting. Setiap hari, paman keluar masuk hutan bakau untuk menangkap kepiting dengan alat jerat tradisional. Kami ingin sekali belajar dengan paman.
saja Kalau begitu. bisa kan. Nah, awas nanti dia pun GPI ini dia bisa terjepit di dalam. Sebelum jerat dipasang, jangan lupa kaitkan umpan ikan papayere dulu. Alat jerat ini sangat unik. Kepiting bisa masuk dari dua sisi. Tapi setelah masuk jerat, kepiting tidak bisa keluar lagi. Meski begitu, tidak selalu jeratan yang kami pasang ini berhasil. Bisa jadi karena kami menaruh di tempat yang salah. Jadi jerat ini tetap kosong. Oh iya teman, saat memasang jerat baru, biasanya paman sekaligus mengambil jerat yang sudah dipasang sebelumnya. Nah, seperti ini. Om ada 4 om. Wih, banyak ini. Yo. Coba angkat bola. Ya. Wah, lumayan juga nih teman. Ada banyak sekali kepiting yang berhasil tertangkap. Tapi sebelum dibawa pulang, kami harus ikat dulu kepitingnya. Kalau tidak, capitnya bisa berbahaya. Kepiting diikat kuat pada bagian capit dan melingkari badannya. Dengan begini, memegang kepiting tidak akan berbahaya lagi. Nah, ini kecil satu. Oh, itu. Oh, itu udah bunget. Itu apa itu? Gosong kenapa ini? Kos aku ini. Mana kayak pakai yang sepatu. Gerald, ada salah aja kamu. Itu sakit banget. Teman, tidak hanya kepiting, pesisir pantai Kupang juga punya hasil laut lainnya. Penasaran? Yuk, ikut kami bertualang. Itu orang sana kau tepukan tuh kok. Oh, sudah. Teman, garis pantai dengan pasang surut air laut seperti ini menjadi tempat yang paling pas untuk mencari udang. Ini alat tangkap yang kami gunakan. Namanya sero. Itu ada orang. Berapa kau? Niki bantu angkat deh. Oke. Mencarinya sengaja kami pilih saat air laut surut supaya lebih leluasa bergerak. Karena semakin luas tempat mencarinya, semakin besar juga kemungkinan kami dapat hasil tangkapan. Ada kok? Ya, tidak dapat tuh. Oh, Balik. Ayo balik. Sayangnya kami tidak seberuntung kemarin. Hari ini hasil tangkapan kami tidak seberapa. Tapi jangan menyerah kawan. Ayo, seorang lagi. Kayak mana kau tuh ajak dong balang. Ho, ajak balang. Kapan balapan kau? Sampai di depan di sana. Ayo. 1, 2, 3. Dorong terus. Oi, kata mana? Ketengkala Jeki. Halo. Luki jatuh nah. Capek. Teman, sero ini beratnya lebih dari 30 kg. Mendorongnya juga di air. Jadi rasanya cukup melelahkan. Tapi seru. 44. 37. Ah, 38. Syukurlah, meski tidak banyak,
Tapi cukup banget untuk menjadi pengganjal perut kami yang mulai keroncongan. Terima kasih kakak. Teman, sudah pernah makan kepiting saus jagung belum? Yuk, ikut kami membuatnya. Selain udang dan kepiting, kami juga siapkan jagung dan beberapa bumbu. Ada bawang, daun bawang, jeruk nipis, dan beberapa bumbu dapur lainnya. Aku dan Brian punya tugas membuat bumbu saus jagung. Sengaja tidak ada bumbu yang kami ulek. Cukup diiris tipis seperti ini saja. Bye-bye, Gerald. Jaga kepiting, bye-bye. Gerald, air sudah panas kah? Sudah. Bantu Gerald. Sambil menunggu bumbu siap, Gera dan Jackie merebus kepiting dan udang. Tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada panci, bambu pun bisa untuk merebus. Aman, kami tidak takut bambu terbakar selama airnya tidak kering. Semakin besar apinya, semakin cepat juga kepiting dalam air rebusan berubah warna. Mantap, masuk bawa itu. Ya. Cepat ya ulang suhu mau masak ini. Bawang merah dahulu dan bawang putih ya. Susul dulu. Ini. Oh iya teman, mamaku bilang rahasia kelezatan masakan itu tergantung dari kelengkapan bumbunya. Apalagi untuk membuat olahan hasil laut. Ada bumbu wajib yang tidak boleh ketinggalan. Misalnya jeruk nipis dan bawang bombay. Karena rasanya yang kuat, bisa menghilangkan aroma amis dari bahan yang kami masak. Jangan lupa masukkan jagung muda. Pasti enak. Soal rasa, udang dan kepiting memang juara. Tapi kalau salah cara mengolah dan meracik bumbunya, bisa jadi malah kurang istimewa. Enak. Kita gua. Jadi bagi dulu. Woi, kepet cepet tes dulu. Dulu. Aman. Enak. Enak sih. Boleh enak. Sekarang cepet evaluasi. Marah, Brian. Semua bumbu sudah masuk. Sekarang tinggal kami tunggu sampai matang. Ini dia kepiting udang saus jagung. Selamat makan. Kepiting udang besar-besar ini makan dari restoran ini mah. Woi, selera ini. Kata Mas. Woi, ini enak ini. Ini kepiting. Enak ini mah. Enak belum? Bukan main. Enaknya keterlaluan. Bumbunya pas. Udang dan kepitingnya matang sampai ke bagian dalamnya. Ada udang tuh. Luar biasa. Sepertinya kami punya bakat memasak dari kecil nih. Pulang. Ini enak kan? Coba toh. Tipu peta ini mah. Brian. Asal talal kali. Teman, tapi kami harus bergegas. Ayo, cepat. Waduh, itu ramai tuh, itu suy ke tepi weh.
Aku sedang gak sabar pengen segera mulai bermain. Apalagi dengan bola takraw yang baru. Pasti lebih seru. Ayo kita mulai. Oper bolanya. Teman, istilah sepak takraw diambil dari dua kata, yaitu sepak yang berarti menendang dan takraw artinya bola yang terbuat dari rotan. Cara bermainnya, satu regu terdiri dari 3 orang. Ada tackle, killer, dan feeder. Posisi killer berada di tengah lingkaran lapangan, sedangkan tackle dan feeder berada di depan sebelah kanan dan kiri net. Tujuan permainan ini adalah menendang bola melewati net ke lapangan lawan untuk mencetak poin. Berbeda dengan olahraga voli, pemain sepak takraw tidak boleh melakukan kontak bola dengan tangan atau lengan. Karena permainan ini hanya boleh dilakukan dengan kaki, kepala, dan dada untuk menyentuh bola. Meski lelah, tapi rasanya puas sekali. Badan basah kuyup karena keringat bukan lagi jadi soal. Ayo oper! Mantap! Teman, sampai di sini cerita kami dari kampung Oebelo, Nusa Tenggara Timur. Salam cinta anak Indonesia, salam bocah petua.